warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang beriman, dan tanda-tanda orang iman ini ketika azan dikumandangkan dia berada di dalam masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang makmurkan masjid beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hadirin sekalian, ini adalah ada dalam tanda-tanda itu, yakni makmurkan masjid. Nabi SAW sampaikan, idza ra'aitumur rajul yaqtadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kamu lihat orang bolak-balik ke masjid, pagi dia ke masjid, matahari belum terbit sudah di masjid. Matahari di tengah langit, masjid lagi. Condong ke barat, masjid lagi. Mau tenggelam, masjid lagi. Mau tidur, masjid lagi. Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah kamu bahwa dia orang beriman. Dan hadirin yang mulia, orang yang mencintai masjid itu ada janji Allah. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang cinta kepada masjid dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka segala persoalan kita di permukaan bumi ini selesai. Kita dicintai presiden, segala persoalan kita di satu negara selesai. Kita dicintai gubernur, segala persoalan kita di provinsi selesai. Kita dicintai bupati, segala persoalan kita di kabupaten selesai. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, cintai masjid. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang cinta kepada masjid dicintai Allah. Artinya siapa yang memuliakan masjid dimuliakan Allah. Siapa meninggikan masjid ditinggikan Allah. Siapa mengagungkan masjid diagungkan Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang membuat masjid sepi akan dijadikan sepi hidupnya oleh Allah. Jadikan sepi ordernya oleh Allah. Jadikan sepi promosi jabatannya oleh Allah. Ini balasan Allah kepada orang yang mencintai rumahnya. Maka bersyukur kita hadirin yang mulia. Kita ini sekarang berada di rumah Allah Ta'ala. Dan kita berada di Masjid Al-Ansor ini. Ini salah satu markas dakwah di Indonesia. Dan ini tercatat sebagai markas dakwah dunia juga. Orang-orang yang dari Amerika, Eropa, Australia, Afrika, kalau datang ke Indonesia, dia akan datang ke Masjid Kebun Jeruk dahulu. Kemudian apabila dia datang ke Bengkulu, dia datang ke Masjid Al-Ansor terlebih dahulu. Begitulah Allah menyambungkan masjid-masjid dakwah di seluruh dunia. Ada yang kemarin datang ke Istimewa Lampung, coba angkat tangan yang datang Istimewa Lampung kemarin. Masya Allah. Yang datang Istimewa Lampung kemarin itu menyaksikan satu pesta umat Islam yang luar biasa. Hadir lebih dari 50 negara. Lebih dari 5.000 orang asing datang ke Lampung. Dari Amerika 79 orang. Dari Tunisia 15 jemaah. Satu jemaah bisa 10 orang. Dari India 2.000 orang. Dari Bangladesh 1.500 orang. Dari Malaysia 2.000 orang lebih. Dari Kamboja, dari Vietnam, dari Sri Lanka, dari Eropa,
dari Afrika Selatan. Saya jumpa jemaah Afrika Selatan bawa istri 5 pasang. Dia bawa istri di Lampung, tempat sholat yang dipasangkan tenda itu seluas 33 hektar, lebih kurang 46 kali lapangan sepak bola. Siapa yang fansnya Maradona di sini? Atau Ronaldo? Atau siapa lagi? Messi, Lionel Messi. Itu tahu yang namanya lapangan bola itu luasnya seperti itu. Tempat sholatnya istimewa di Lampung kemarin 46 kali lapangan sepak bola. Dapurnya 2 km, WC-nya 3 km. Apa yang mereka cari? Datang ke sana bukan dagang. Kalau gunung, banyak gunung yang lebih tinggi di Eropa, di India, ada gunung Himalaya di Cina, Tibet. Apa datang mau melihat lautan? Oh, laut Atlantik lebih luas lagi. Bukan hadirin. Mereka datang untuk usaha atas iman. Usaha atas kalimat la ilaha illallah. Inilah mereka berkumpul di sana. Kalau kita lihat di TikToknya Pak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, itu hadir 6,3 juta orang. Ada yang bilang 6,4 juta, ada yang bilang 4 juta, 3 juta. Itu memang tidak bisa dihitung. Ada satu orang ketika kami bersama Pak Gubernur duduk di dalam Masjid Al-Hijrah itu, datang orang dari Perhubungan Lampung. Dia katakan kami memasang orang di pintu masuk untuk menghitung setiap orang yang datang, yang masuk, yang tidak keluar tidak dihitung, yang keluar tidak dihitung, yang masuk saja. Berapa orang yang jalan kaki masuk, berapa orang yang naik sepeda motor, berapa orang yang naik bus, berapa orang yang naik mobil, semua dihitung. Totalnya 2.160.000 orang. Itu belum selesai, masih baru hari ketiga siang. Sorenya lebih banyak lagi yang datang. Mereka semua datang bukan untuk urusan dunia. Mereka datang untuk urusan agama. Karena mereka paham dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Setiap saat ini umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Sekarang ini boleh kita menyaksikan diri kita ini berjalan di atas permukaan tanah, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan tanah. Kalau umur kita sama dengan umur Nabi, berapa umur Nabi? 63 tahun. Kalau sekarang ada yang umurnya 40, maka sisa berapa? Sisa 23. Kalau ada yang sekarang umurnya 50, sisa berapa? Sisa 13. Kalau ada yang 60, sisa 3 tahun. Bukan nakut-nakutin, tapi mati itu pasti. Mati lebih pasti daripada matahari terbit di timur. Satu hari matahari akan terbit di barat, tapi kematian ini pasti akan menjemput. Kita nih kelihatan jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, naik gunung, turun ke lembah, datang ke kantor, datang ke sawah. Sebenarnya kita ini sedang berjalan menuju lubang kubur masing-masing. Satu hari pasti akan terperosok. Makanya Nabi saya sampaikan, manusia ini salah satu aslas, terdiri atas 3 bagian. Sepertiga akan kembali kepada Allah, yakni ruhnya. Sepertiga akan kembali pada dirinya, yakni amalnya. Sepertiga lagi akan jadi makanan cacing, yakni bodinya, dadanya, pahanya, pipinya, matanya akan dicongkel,
habis. Badan kita ini akan kembali jadi tanah. Jadi yang menjadi milik kita apa? Yang menjadi milik kita adalah amal. Sholat itu milik kita, zikir milik kita, sedekah milik kita, doa-doa milik kita, silaturahim milik kita. Inilah yang disebut mitigasi langit. Amal-amal itulah mitigasi langit, dan itulah yang akan menjadi milik kita. Tapi untuk dapat melakukan amal diperlukan satu alat, namanya iman. Makin strong iman, makin strong amal. Kalau iman lemah, hujan gerimis dia bilang, wah hujan deras. Kenapa? Karena iman lemah. Tapi kalau iman kuat, hujan deras, dia bilang, itu cuma hujan. Dulu zaman sahabat, hujan panah, hujan lembing. Apalah artinya hujan air ini? Itu kalau iman kuat. Makin kuat iman, makin kuat amal. Kuat untuk bangun tahajud, kuat untuk baca Quran, kuat untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah. Itu yang menggerakkan itu namanya iman. Tapi hadirin yang mulia, untuk mendapatkan iman diperlukan satu alat lagi, namanya dakwah. Dengan dakwah maka iman akan meningkat. Dakwah inilah yang mendatangkan iman. Para sahabat dahulu sebelum mereka dakwah, kehidupan mereka jahil, beriman, tidak punya iman, degil, musuhan, bunuh-bunuhan, miskin keadaan sahabat. Tapi setelah mereka dakwah, datang iman, Masya Allah, berubah kehidupan mereka. Yang tadinya jahil berubah jadi alim, yang tadinya degil berubah jadi mulia, yang tadinya musuhan berubah jadi kasih sayang, yang tadinya perang berubah jadi damai, yang tadinya miskin berubah jadi kaya raya. Ini sahabat. Dari mana mereka dapat iman? Dari amal dakwah. Tapi hadirin yang mulia, untuk dapat dakwah ini diperlukan satu alat lagi, namanya korban. Nah, bapak-bapak ini meninggalkan istri korban selama 3 hari. Dulu sahabat korban nggak 3 hari, dulu sahabat korban nggak 40 hari, dulu sahabat korban nggak 4 bulan, bertahun-tahun, bahkan banyak yang tidak pulang lagi ke negaranya. Ada sahabat namanya Musa bin Bik, pergi ke Afrika, nggak pulang lagi, sampai negara itu namanya Mozambik. Musa bin Bik, sahabat pergi ke satu pulau di tengah laut Afrika. Itu mereka beri nama pulau itu Madinatul Asgar. Tapi lama-lama karena dakwah merosot, akhirnya menjadi Madagaskar. Mereka pergi satu pulau kecil di lautan Pasifik, namanya Honolulu sekarang. Itu dulu Honolulu. Honolulu artinya di sini ada mutiara. Sekarang jadi apa? Honolulu. Kami sama Pak Gubernur 2 tahun lalu di Filipina. Ibu kota Filipina namanya apa? Manila. Fi amanillah. Islam. Orang-orang Filipina kalau masuk Islam, mereka enggak menyebut diri mereka masuk Islam. Mereka katakan balik Islam. Ini balik Islam baru 2 tahun lalu. Ini balik Islam baru 3 bulan lalu. Balik Islam. Mereka memahami bahwa dulu orang-orang tua mereka Islam. Ada sopir kami itu namanya Johannes. Saya tanya,
Siapa nama ayah kamu? Nama ayahnya Petrus. Terus siapa nama kakek kamu? Dia nggak mau sebut. Mungkin kakeknya namanya Abdullah, nggak mau sebut nama kakeknya. Begitulah kalau dakwah merosot, maka berubah. Kami naik kapal feri 24 jam berlabuh di sebuah pelabuhan namanya Ilo-Ilo. Mungkin dulu di situ orangnya ahli zikir, illallah, illallah, illallah. Jadi Ilo-Ilo. Dan kami dibawa ke satu daerah pariwisata, bersih pasirnya, putih seperti terigu. Itu hanya ada 2 masjid di situ. Apa nama pulau itu? Namanya Pulau Borokai. Saya bilang bukan Pulau Borokai, ini Pulau Barokah. Begitulah hadirin yang mulia. Dengan adanya dakwah berubah dunia ini. Berubah diri sahabat. Kalau ada sahabat yang begitu jahil dulu bisa berubah, apalagi bapak-bapak ini, Masya Allah, yang dari kecil sudah diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir. Lebih mudah berubahnya daripada orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Apa yang kita ingin berubah? Berubah yakin. Tabdilul yakin. Berubah yakin dari apa? Tabdilul yakin minal mal ilal amal. Merubah yakin dari yakin kepada mal, kepada fulus, kepada harta, menjadi yakin kepada amal. Seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia lagi zikir, dia lagi buat amal di pagi hari. Datang orang, Abu Darda, rumah kamu terbakar. Langsung dia jawab, tidak, rumah saya tidak terbakar. Nah, orang ini pergi. Datang orang kedua, Abu Darda, satu kampung terbakar, rumah kamu sudah terbakar. Kata dia, tidak terbakar. Datang lagi orang ketiga, Abu Darda, tetangga-tetanggamu semua sudah terbakar, rumah kamu sudah terbakar. Kata dia, tidak terbakar. Datang orang keempat, Abu Darda, rumah kamu tidak terbakar. Tolong beritahu kami, apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa rumah kamu tidak terbakar? Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kekasihku baginda Rasulullah SAW mengajari aku, siapa membaca doa ini di pagi hari, maka tidak akan ada musibah menimpanya sampai sore hari. Dan siapa yang membaca doa ini di sore hari, tidak akan ada musibah menimpanya sampai pagi hari. Doanya ini harus dirahasiakan ya, jangan sampai ketahuan sama pas pampres. Nanti dia tidak akan dipakai lagi sama presiden. Doanya ini untuk menolak musibah. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim, masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billah. Nanti doanya dipelajari waktu keluar bersama jamaahnya masing-masing. Agak panjang sedikit, tapi ini yang terpenting kita yakini, bahwa maksud kita ini usaha atas iman, usaha dakwah, agar berubah yakin kita dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Bersedia insyaallah? Nanti belajar sunnah amir masing-masing, dia ada 5 kelompok dari Pemprov di sini, nanti akan digabungkan dengan jemaahnya masing-masing. Nanti belajar nih doa Abu Darda, karena salah satu doa yang dianjurkan oleh Pak Gubernur yang kita baca ini pagi petang, ini adalah doa Abu Darda. Ini doa mitigasi langit. Bersedia insyaallah? Ini untuk merubah yakin. Yang kedua, untuk merubah yakin dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Kenapa kita begitu yakin kepada dunia? Padahal tidak ada kepastian dalam dunia ini. Coba tanya para petani itu, pasti dia paham, tanam tidak pasti tumbuh, tumbuh lagi tidak pasti buah, buah lagi tidak pasti panen, panen lagi tidak pasti bisa dijual, dijual lagi tidak pasti untung.
untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Ada petani di sini? Benar apa betul? Yang petani paham, pedagang kopi, petani kopi. Tahu? Nggak ada kepastian dalam perkara dunia. Di Jawa Timur ada orang menggali tanah untuk mengeluarkan minyak, ternyata yang keluar lumpur. Pernah dengar itu? Di Indonesia Timur ada orang mau makan ikan besar, dia pergi ke laut, ternyata dia yang ditangkap ikan besar. Nggak ada kepastian dunia ini. Hadirin yang mulia, maka kita harus usaha untuk merubah yakin kita, usaha dakwah untuk merubah yakin. Tabdil yakin min dunia ila akhirah. Dan yang ketiga dan yang terpenting, tabdil yakin minal makhluk ila khaliq. Untuk merubah yakin dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada khaliq. Makhluk ini statusnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Tak bisa. Makanan tidak bisa mengenyangkan. Siapa yang bisa mengenyangkan? Allah. Makanan mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Sedangkan Allah mengenyangkan, tidak berhajat kepada makanan. Kalau Allah menghendaki dengan makan kenyang, kalau Allah menghendaki tanpa makan juga kenyang. La ilaha illallah. Obat tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Obat menyembuhkan, berhajat kepada Allah, sedangkan Allah menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Kalau Allah menghendaki dengan obat sembuh, kalau Allah menghendaki tanpa obat juga sembuh. La ilaha illallah. Kalau begitu, kalau sakit kita nggak usah berobat. Nanti kalau Allah kehendaki sembuh, nanti sembuh sendiri. Begitu? Tidak begitu, saudara. Kita berobat kalau sakit. Apa bedanya orang kafir? Orang kafir juga berobat kalau sakit. Kita itu berobat, kenapa? Karena apabila Rasulullah sakit, beliau berobat. Jadi berobatnya kita ini karena ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah waktu kapan? Waktu beliau sakit. Maka inilah Muhammadur Rasulullah. Kita ikut amalan Rasulullah waktu beliau sakit. Apa saja yang kita lakukan, kalau kita ikut Rasulullah, maka bernilai ibadah. Kita keluar rumah, kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tadi ini keluar rumah baca ini doa semua ya, insyaallah ya. Ada 4 janji Allah kepada orang yang membaca doa ini. 1, hudita, Allah akan berikan petunjuk, tidak akan tersesat. Kalau ada orang bertanya, saya ini tersesat Pak, tolong saya mau ke sini, jalannya kemana? Tanya dia. Tadi waktu keluar rumah baca nggak doa Bismillahirrahmanirrahim? Tidak akan tersesat. Yang kedua, dia akan dicukupi keperluan. Orang dalam keluarnya Allah Ta'ala, artinya dia baca doa ketika dia keluar rumah, maka Allah akan cukupi keperluannya. Dia perlu makan, perlu minum, perlu berteduh ketika hujan, mungkin bannya bocor dan sebagainya, adat akan tambal di situ. Selesai masalah-masalah. Allah yang jamin keperluannya sepanjang perjalanan. Ini keluar rumah. Kemudian yang ketiga, Allah akan jaga keselamatannya. Kalau ada orang kecelakaan, naik sepeda motor nyungsep di selokan, di antara sadar dan pingsan, sebelum dibawa ke rumah sakit, coba tepok-tepok pipinya. Mas, tadi waktu keluar rumah baca nggak doa Bismillah tawakkaltu Allah. Tes, boleh tes nanti. Ada orang kecelakaan, tanya dulu, dia tadi keluar rumah baca nggak doa Bismillah tawakkaltu Allah. Kemudian yang keempat, orang yang baca doa ini akan dijauhkan dari godaan setan. Ada orang lagi joget-joget, lagi mabok, coba panggil dulu sebentar, bisik di telinganya, mas, tadi keluar rumah baca nggak doa Bismillah tawakkaltu Allah? Bisa kita buat survei nih, ada diskotik di mana tuh, coba masuk diskotik, orang yang lagi joget tuh tanya, mas, tanya, apakah tadi waktu keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu Allah? Kemungkinan besar tidak baca.
Karena kalau orang baca ini, satu, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan cukupi keperluan, Allah akan jaga keselamatan, Allah akan jauhkan dari godaan setan. Inilah amal Rasulullah. Nah, kita yakin dengan amalan ini yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Satu orang di Somalia, dokter. Saya datang, Somalia itu Afrika Timur. Kami datang berdua. Begitu datang ke sana, Ijlis, duduk. Saya langsung bilang, kamu enak jadi dokter ya? Marah dia. Orang Somalia ini orangnya temperamental. Apa enaknya jadi dokter? Yang datang ke saya, orang merangis, orang yang terluka, berdarah-darah. Apa enaknya? Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu ngasih pil, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Ada dokter di sini, ada dokter. Benar gak begitu? Dia diam sejenak. Kemudian dia bilang, sah. Dia membenarkan. Saya bilang, apakah kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Dia bilang, tidak bisa. Kadang-kadang saya juga sakit. Ada nggak dokter di sini pernah sakit? Dokter juga sakit. Jadi ini yang kita mau lakukan waktu kita kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau latih yakin kita ini kepada Allah Taala. Segala sesuatu ini hanya Allah yang. Dan Allah akan senang kepada kita kalau kita taat. Kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kita kalau kita taat perintah Allah. Ini Bang Toto nih, kalau dia bawa mobilnya taat sama Bang Toto nih, pasti bahagia bawanya. Mobilnya di mengkol kanan, mobilnya belok kanan, di mengkol kiri, setirnya dia belok kiri, injek gas dia laju, injek rem dia berhenti. Itu bahagia bawa mobil cantum. Coba kalau mobilnya di mengkol kanan dia ke kiri, apa yang terjadi? Di mengkol kiri dia ke kanan, injek gas dia berhenti, injek rem dia laju, nabrak. Orang-orang yang kerja, punya atasan, punya bawahan, kalau anak buahnya ini taat, pasti atasannya akan bahagia, bawahannya juga bahagia. Kalau gubernur perintahkan kepada sekda, kepada asisten, kepada kadis, kepada kabak, kepada staf, dan semuanya taat, itu bahagia gubernur. Tapi coba gubernur perintahkan sesuatu, sekda tidak kerjakan, asisten tidak kerjakan, kabak tidak kerjakan, staf tidak kerjakan. Kira-kira bahagia nggak gubernur? Bahagia itu kalau orang-orang taat. Kalau tidak taat, tidak akan bahagia. Dan apa yang dilakukan supaya bahagia? Ini harus dimutasi, harus diengserkan. Ini kalau mobilnya di bengkel kanan di kiri, harus di repair, harus diperbaiki, harus diislah. Hadirin yang mulia, inilah maksud kita kumpul di sini. Kita mau repair, kita mau perbaiki. Perbaiki apa? Perbaiki iman kita, perbaiki amal kita. Bagaimana iman kita sempurna, yakin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal kita hanya ikut amalnya Rasulullah SAW. Bagaimana cara makan kita? Ikut cara makannya Rasulullah SAW. Kalau makan kita ikut cara Rasulullah, maka makan kita itu bernilai ibadah, kenyang juga, dapat pahala. Kalau kita tidak ikut cara makan Rasulullah, maka apa bedanya dengan orang-orang kafir juga makan? Apa bedanya dengan kambing di luar sana makan juga? Kalau kita ingin makan kita ini bernilai ibadah, maka ikut cara makannya Rasulullah SAW. Bagaimana cara makannya Rasulullah SAW? Ini kita mau pelajari dalam 3 hari ini.
bagaimana cara duduknya, bagaimana doa-doanya, bagaimana cara menyuapnya, bagaimana cara makannya. Ini kita mau belajar. 24 jam kita ingin bawa kehidupan Rasulullah dalam diri kita. Hadirin yang mulia, kalau kita ikut Rasulullah akan bahagia, dan kalau kita tidak ikut Rasulullah akan sengsara. Pak Kadis, mana Pak Kadis? Ada di sini? Ada Pak Kadis? Pak Asisten nggak ada juga? Yang ada siapa? Pak Kabak? Mana Pak Kabak? Ada? Pak Kabak nih pergi ke pasar beli kain, dia bawa ke tukang jahit. Ada tukang jahit di sini? Mana tukang jahit? Ini Pak Yamin tukang jahit. Kita lantik dia tukang jahit. Pak Kabak bawa kain ke Pak Yamin tukang jahit. Pak Yamin, ini kain saya, ini contoh baju saya, tolong buatkan cak nih. Dilihat tukang jahit ini, wah, Pak Kabak ini orang kaya, masa kantongnya cuma 2, dibuat kantongnya 8, kancingnya 4, dibikin 16. Seminggu kemudian, mana baju saya? Ini bajunya. Lihat, oh kok beda? Ini kantong 2, tapi kamu bikin 8, kancingnya 4, kamu bikin 16. Pak Kabak ini orang kaya, nanti tidak muat duitnya kalau hanya 2 kantongnya. Mau nggak terima bajunya itu? Hadirin yang mulia, Allah telah kirimkan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita diri kita, pakai cermin nih. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan melihat diri kita hari ini, kira-kira sudah berapa persen kita ikut Rasulullah SAW? Jangan-jangan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbeda dengan sampel yang dikirim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah untuk kalian itu contoh teladan yang baik. Bagaimana cara makan, ikut contoh Rasulullah. Bagaimana cara berpakaian, contoh Rasulullah. Bagaimana cara berdagang, cara membeli, cara menjadi suami, cara menjadi anak, cara menjadi mantu, cara menjadi imam, cara menjadi makmum, cara menjadi hakim, cara menjadi mahkum, cara menjadi pemimpin, cara menjadi pengikut. Semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Tinggal ikut saja. Hari ini kita ngarang-ngarang hidup kita, makanya hidup kita jadi susah. Para sahabat diajari ikut Rasulullah dengan digiring pedang. Perang Uhud, perang Badar, perang Hunain. Masya Allah. Kita ini Masya Allah, perang melawan hawa nafsu kita aja sendiri. Kadang-kadang tengkar sedikit sama istri di rumah karena mau pergi 3 hari. Padahal 3 hari, apa artinya 3 hari itu? Dibanding sahabat yang pergi tidak pulang lagi. Masya Allah. Ini saudara-saudara kita dari Makassar, ada 2 jemaah dari Makassar sini, dari Palembang. Ini mereka ini ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun. Ini beliau Ustaz Faiz sudah selesai 1 tahun, dia sekarang niat mau berangkat 1 tahun yang kedua. Masya Allah. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. 3 hari, ya Allah, sebentar sekali. Tapi dalam 3 hari itu kita belajar kehidupan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah SAW, bagaimana cara masuk masjidnya Rasulullah SAW, bagaimana cara masuk WC-nya Rasulullah SAW. Ada orang masuk masjid tidak dapat pahala, ada orang masuk WC dapat pahala. Coba, masuk masjid tidak dapat pahala, tapi masuk WC dapat pahala bernilai ibadah. Bahkan kalau nyawanya dicabut dalam WC dalam keadaan seperti itu surga tempatnya. Masuk WC dalam keadaan adab, masuk WC kaki kiri, itu sunnah, berpahala. Masuk masjid kaki kiri ini bukan sunnah.
Tapi hari ini karena kita tidak kenal amal sunnah Rasulullah, maka kita tidak perhatikan bagaimana kaki kita masuk masjid, bagaimana kaki kita masuk WC. Kelihatannya perkara sepele, kayaknya pelajaran TK, pelajaran SD. Tidak, ini amal sunnah Rasulullah SAW akan mendatangkan kebahagiaan. Dan hadirin mulia, ini amal-amal yang paling dikehendaki Rasulullah SAW. Bagaimana kita sholat ikut cara Rasulullah. Dalam minum saja ada 6 sunnah. Satu sunnah nilainya 100 syahid. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di tengah umat yang fasad, baginya pahala 100 syahid. Satu syahid sudah cukup untuk tiket masuk surga. Ini dalam minum ada 6 sunnah, artinya ada 600 pahala sunnah. Pertama, pegang gelas dengan tangan kanan, 100. Kedua, duduk, 200. Ketiga, melihat air yang mau diminum itu sunnah. Jangan sampai ada balepe di sana. Apa balepe? Ada kecoa. Sunnah melihat sebelum minum. Yang keempat, ucap bismillah. Yang kelima, minum bertahap. Yang keenam, ucap alhamdulillah. Coba diulangi sama-sama. Pertama apa? Pegang gelas dengan tangan kanan. Kedua, duduk. Ketiga, lihat. Keempat, ucap. Kelima, bertahap. Keenam, alhamdulillah. Hari ini kita tidak perhatikan. Padahal dari minum saja udah ada pahala besar menanti kita. Tapi karena kita selama ini lalai, Masya Allah, sehingga amalan yang begitu besar kita kehilangan. Kadang-kadang minum sambil berdiri, pakai tangan kiri pula. Padahal Nabi melarang kita minum berdiri. 1500 tahun yang lalu Nabi melarang kita minum berdiri. Sekarang ahli kedokteran menemukan ternyata dalam bodi manusia ada satu saringan namanya Springer. Kalau orang minum berdiri, air itu tidak melalui saringan, sehingga segala macam penyakit, segala macam yang menyebabkan encok, menyebabkan ginjal, jantung, paru-paru, itu akan masuk ke dalam bodi kita kalau minum berdiri. Nabi perintahkan minum duduk, akan melalui Springer itu, akan saringan. Secara ilmiah dibuktikan oleh para ahli kedokteran sekarang, sehingga banyak orang-orang barat sekarang minum duduk. Kita hari ini nggak perhatikan minum berdiri, maka larislah rumah sakit umum Yunus RSMY, larislah rumah sakit umum RSHD. Hadirin yang mulia, ikut Rasulullah akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan. Sholat kita ikut Rasulullah, taklim kita ikut Rasulullah, ikram kita, Masya Allah. Bagaimana kita memuliakan sama muslim. Kami akhir 2023 kemarin sama Pak Gubernur ke Maroko. Di Maroko, Casablanca, Wujda, perbatasan Aljazair, itu hampir kita nggak bisa makan di masjid, karena pagi diajak makan rumah A, siang makan rumah B, sore makan rumah C, tiap hari begitu. Sampai Pak Helmi bilang, besok kita nggak boleh diajak makan ke rumah siapa-siapa, kita harus ajak orang masjid makan di warung, makan di restoran. Udah besok habis isya orang-orang masjid diundang untuk semuanya ikut makan di restoran, makan makanan Arab, daging, kentang, segala. Kemudian ada 30 orang ikut, semuanya makan. Selesai makan, begitu kita mau bayar, kasir bilang nggak usah. Loh, kok nggak usah? Tadi ada orang udah bayar. Tadi ada orang yang bayar diam-diam. Itu akhlak. Begitu cintanya mereka kepada orang-orang yang usaha atas iman. Maka dia mulia, ini selama kita keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita mau ambil menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita jaga waktu kita agar kita dapat sholat tepat waktu. Mungkin selama ini kadang-kadang sholat kita tinggal, mungkin kadang-kadang bolong sholat kita. Sekarang kita jaga betul. Sudah diberikan rundown waktu, tertata dengan rapi, jam demi jam, bahkan menit demi menit ada. Kalau kita ikut itu, insya Allah kita akan berubah. Tadinya tidak kenal Allah akan kenal Allah. Tadinya kenalnya dunia akan kenal akhirat. Tadinya kenalnya fulus akan kenal amal. Kenal amal-amalnya Rasulullah SAW. Maka untuk itu kita perlu luangkan waktu. 3 hari ini waktu yang sebentar. Tapi ada di antara saudara-saudara kita yang akan keluar lebih lama. Mungkin ada yang niat keluar 4 bulan, 40 hari. Boleh angkat tangan insya Allah. Siapa yang niat 4 bulan insya Allah? Boleh juga mungkin ada yang mau keluar 1 tahun. Masya Allah. Ada yang niat 1 tahun. 2 orang. Siapa lagi? 3 orang. 4 orang. 1 tahun. Sebentar ya saya keluar 12 bulan saja. Boleh Pak, silakan.